Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya perkenalkan nama saya Arif Hidayat, NIM D4002101154. Oke, untuk video kali ini saya ingin mempresentasikan modul 6 praktikum otomasi industri dan PLC dengan judul pemrograman HMI dan pengaplikasiannya. Nah, untuk modul 6 ini akan dibahas konsep dasar HMI untuk penggunaan software NB Designer serta penerapan HMI sebagai media kontrol monitoring sistem berbasis PLC. Mari kita simak. Let's go. Oke, untuk dasar teori di modul 6 pemrograman HMI dan pengaplikasiannya ini. HMI itu adalah singkatan dari Human Machine Interface. Nah, ini merupakan media pertukaran data atau informasi yang dipresentasikan dalam bentuk grafik atau simbol-simbol tertentu. Nah, itu mempunyai fungsi untuk memudahkan user pada saat proses pengendalian sebuah plan maupun monitoring kondisi plan secara real time. Nah, HM ini dapat berupa monitor LCD, touchscreen panel, dan media visual lainnya. Untuk mendesain sebuah HM ini, di lab menggunakan software NB Designer. Nah, seperti CX, program untuk membuat project baru dapat dilakukan dengan memilih menu file, kemudian pilih new project, kemudian masukkan nama project dan lokasi penyimpanan file HMI. Nah, kemudian akan tampil project library window pada menu. Nah, ini sebelah kiri project workspace di sebelah kanan dan layar abu-abu merupakan media untuk meletakkan skematik rangkaian. Nah, itu langkah-langkah dari pemrograman HMI. Oke, setelah membuat project baru, hal pertama kali yang harus dilakukan itu adalah membuat skematik rangkaian antara HMI dan PLC yang akan dipakai di sini. Untuk HMI kita akan menggunakan versi NB7W dan TW00B versi PLC Omron CP series. Untuk menghubungkan antara HMI dan PLC, kita itu menggunakan serial port yang bisa didapatkan pada project library Windows. Nah, di sini contoh gambar skematik rangkaian. Nah, untuk memulai pembuatan layout HMI bisa diakses pada menu Edit Windows, Edit Windows. Halaman berwarna hitam digunakan untuk membuat layout yang akan tampil pada device HMI. Input dan output dapat diakses pada project library window. Nah, jumlah untuk lanjut untuk gambar edit window, jumlah screen pack dapat kita tambah dengan cara klik pada menu screen, kemudian pilih add screen. Sebelum memasukkan program pada hardware, kita harus melakukan compile program terlebih dahulu dengan cara mengakses menu tool, compile, kemudian baru mendownload program pada menu. Nah, sebelum transfer program dipastikan hardware sudah terkoneksi ke laptop atau PC melalui kabel USB. Ini contoh program download. Nah, HMI NB7W ini dan TW00B yang digunakan pada PLC CP series memiliki ketentuan penggunaan alamat dan datanya sebagai berikut. Nah, ini untuk data-datanya
bisa dilihat ada work area, whole area, data area, counter, complaint flag, timer, auxiliary, dan banyak data juga. Nah, di sini juga ada masing-masing tipe dan fungsi jenis tombol HMI. Lanjut, untuk percobaan satu ini, wiring diagram mendemonstrasikan fungsi tombol virtual pada HMI untuk mengendalikan output fisik PLC dengan dua mode operasi berbeda. Nah, yang percobaan pertama, input output ini untuk ladder diagramnya, program ini menggunakan dua jenis kontak kontrol. Untuk yang pertama itu momentary W0.00. Nah, W0.00 ini kontak yang hanya aktif selama tombol di layar HMI ditekan. Nah, jika dilepas, output G.100.00 ini langsung mati. Nah, untuk alternatenya itu menggunakan W0.01. Nah, kontak yang bekerja seperti saklar lampu di rumah. Nah, tekan sekali untuk menyalakan output G.100.01 dan tekan sekali lagi untuk mematikannya. Untuk layout HMI-nya ini, pada layar HMI terdapat visualisasi berupa itu ada dua buah tombol berwarna hijau itu dengan label momentary dan alternate. Nah, dua buah lampu indikator itu pilot lamp berwarna merah dan biru yang akan menyala mengikuti status output PLC. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. Maaf, ayamnya mengganggu. Percobaan kedua ini merupakan sistem yang jauh lebih kompleks karena menggabungkan logika memori, matematika, counter, timer, dan pemrosesan data dalam satu layar HMI. Nah, alur logika ladder diagramnya ini itu bekerja secara bertahap. Yang pertama itu menggunakan instruksi set dan reset. Nah, pada alamat internal bit untuk mengunci sistem. Nah, kemudian operasi matematika terdapat instruksi plus B CD 404. Nah, itu adalah penambahan dan main B CD 414 itu pengurangan yang mengolah data digital ini secara real time. Untuk selanjutnya counter dan timer menggunakan instruksi CNT untuk menghitung input dan tim untuk memberikan penundaan waktu pada proses. Dan ini ada data move. Data move itu menggunakan instruksi move 021 untuk mengirimkan hasil perhitungan ke alamat register tertentu. Nah, agar bisa dibaca oleh HMI. Itu untuk tampilan HMI visualnya ini pada layar HMI percobaan 2, operator dapat melihat numeric display ada 4 buah kotak angka yang menampilkan input hasil penambahan, pengurangan, dan status hitung counter. Nah, tombol kontrol ini tombol plus untuk menambah, tombol minus untuk mengurangi, dan tombol sama dengan serta
riset untuk mengatur ulang data. Oke. Nah, untuk kesimpulan modul 6 ini bahwa menunjukkan di era industri modern kita itu tidak lagi hanya bergantungan pada tombol fisik. Dengan HMI kita juga dapat memantau angka-angka presisi seperti hasil perhitungan matematika dan counter secara langsung di layar serta mengendalikan sistem yang kompleks dengan antarmuka yang lebih ramah penggunaan user friendly. Oke, untuk demikian penjelasan saya dari modul 6 praktikum otomasi industri dan PLC tentang pemrograman HMI dan pengaplikasiannya. Melalui modul ini semoga mampu mengintegrasikan PLC dan HMI dalam sistem otomasi industri secara lengkap. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika bila ada penjelasan yang sangat kurang atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.